Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen dan guru Pamong, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi PKN LPTK Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Eva Rutsaidana Pitupulu SPD, Guru PKN SMP Negeri 2 Gantung Kabupaten Belitung Timur, Bumi Laskar Pelangi. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, izinkan saya menampilkan video praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk terlebih dahulu memimpin kita di dalam doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Oke anak-anak, sekarang coba diperhatikan lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan sekitarmu sudah bersih? Sudah, Bu. Teman-temannya tolong diperhatikan, adakah temannya yang tidak hadir, Nak? Ya, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Wah, luar biasa. Tadi pagi sudah makan di rumah? Sudah, Bu. Ya, oke, mantap. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu nasional sebagai bentuk tanda kecintaan kita terhadap negara. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memimpin kita menyanyikan lagu nasional, Nak? Saya, Bu. Oke, Anggun, dipersilahkan untuk maju ke depan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu nasional. Ibu kita Kartini. Terima kasih kepada Anggun, dipersilakan untuk duduk. Baiklah anak-anak, adalah saatnya kita untuk masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, Ibu akan membagi kita ke dalam 2 kelompok belajar, ya. Jadi sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagi kita ke dalam 2 kelompok belajar, di mana kelompok belajar pertama akan duduk di sini dan kelompok belajar kedua ada di sebelah sini. Paham? Paham. Oke. Yang namanya Ibu sebut, silahkan duduk nanti di sebelah sini. Jika kalian namanya tidak disebut, maka kalian harus berpindah. Bisa? Oke. Yang namanya Ibu sebut, Dina, Kamelia, Leon, Candy, Diki, Natasha, Iria, Zahra, Riviani, dan Cutardi berada di kelompok belajar yang pertama.
saatnya kelompok belajar kedua. Ibu persilahkan untuk bertukar posisi. Ibu sudah menyampaikan bahwa kita ada dalam 2 kelompok belajar. Jadi kelompok belajar pertama nanti akan Ibu beri bantuan untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dengan lembar kerja peserta didik. Sedangkan kelompok belajar kedua menggunakan alat komunikasi yaitu handphone dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke? Nah, sebelum kita terjun ke situ, Ibu ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini hanya ada satu tujuan. Berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya ada 2, kali ini kita berfokus kepada 1. Di mana tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menyusun yang namanya sebuah laporan hasil telaah tentang perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi tujuan kita saat ini adalah kita bisa melihat apakah perilaku yang orang lain buat atau perilaku yang kita buat sesuai atau tidak sesuai dengan norma. Sampai di situ. Sudah paham semua tujuan kita saat ini ngapain? Paham? Paham. Ngapain dia? Menyusun laporan hasil telaah. Sebagai pemantik, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan saksikan dengan seksama, ya, tontonlah dengan seksama dan lihat dari video yang kamu tonton mana perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma. Oke, bisa ya? Bisa. Silahkan ditonton. Mungkin palayung gambreng. Nasinya Pak. Oh, makanya doang sih. Ibu gak masak, makanya aku disuruh jajan. Aku bisa makan saja, aku kan kerja. Sekali sudah berangkat. Ayo habiskan, ayamnya masih ada. Ayo, sikat terus, jangan malu-malu. Baik anak-anak, sudah disaksikan videonya? Sudah ditulis apa saja perbuatan atau perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam video tadi? Tadi video tadi ceritanya tentang siapa sih? Masih ingat nggak? Si Gembul. Dari sepanjang kamu menonton video tadi, kebanyakan yang dilakukan si Gembul itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk. Contohnya apa kira-kira? Saat makan angkat kaki, apa lagi? Menghabiskan air di bak mandi. Selesai makan tidak dibereskan, apa lagi? Habis makan tidur. Ayo, dari keempat kesalahan yang dilakukan oleh si Gembul, kamu kira-kira mana yang paling sering kau lakukan? Yang keempat. Angkat kaki makan. Nah, kalau perbuatan baiknya kira-kira yang dilakukan si Gembul tadi kamu masih ingat nggak? Atau masih tahu nggak apa saja sih perbuatan baik yang dilakukan oleh si Gembul tadi? Mau memperbaiki diri. Ada lagi kira-kira? Apa lagi? Ayo, jangan sampai
pribadi yang hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tapi perbuatan baiknya kita tidak tahu. Apa kira-kira? Nah, seperti itulah nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi, dari gambar yang kita lihat, kita bisa menentukan apakah perbuatan yang dilakukan berdasarkan gambar itu yang kau lihat ataupun yang kau temukan sesuai dengan norma atau tidak sesuai. Nah, setelah itu buatlah laporannya. Itulah yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Namun, sebelum kita menuju ke situ, ya, kira-kira ada yang masih ingat tidak materi pertemuan kita sebelumnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab atau mengingatkan kita kembali? Apa sih itu norma? Yo, siapa kira-kira? Oke, Jelani. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Baik, terima kasih kepada Jani. Ada lagi yang ingin menjawab apa sih itu norma? Saya, Bu. Oke, Chandra, dipersilahkan. Menurut kamu apa norma? Ayo. Norma adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku seseorang yang dikategorikan baik atau buruk. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada ketua teman kita. Atau ada lagi yang ingin menjawab tentang norma? Tidak? Sudah setuju dengan pendapat temanmu semua tadi tentang norma? Sudah. Pertanyaan yang terakhir. Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Masih ingat tidak? Apa saja sih norma yang berlaku di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Dika dan Candy. Dika. Norma agama dan norma hukum. Norma agama dan norma hukum. Kalau Candy? Norma kesusilaan dan kesopanan. Norma kesusilaan dan norma kesopanan. Kalau semuanya ibu tanya, setuju tidak dengan jawaban Dika dan Candy? Setuju ya? Norma di Indonesia seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ada 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, kita sudah belajar setiap norma memiliki sanksi masing-masing. Sanksinya berbeda. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin lebih ke tujuan, yaitu melihat apakah perilaku ini atau menentukan perilaku ini sesuai atau tidak sesuai dengan keempat norma yang ada. Itulah yang akan kita lakukan. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kelompok belajar yang pertama. Dan untuk kelompok belajar yang kedua, silakan buka handphone dan buka aplikasi Canva-nya. Ayo. Untuk kelompok belajar kedua sudah dibuka Canva-nya, Kak? Sudah berhasil dibuka? Sudah ya. Nah, sekarang untuk kalian kan mereka mengerjakan lembar kerja peserta didik mereka, ya. Kalian silahkan membuat poster, carilah gambar perilaku sesuai atau tidak sesuai dengan norma, lalu kelompokkanlah ke dalam norma yang ada di Indonesia, ya. Norma yang berlaku di Indonesia. Silahkan kamu kelompokkan dan buat dalam bentuk poster. Nanti setelah kamu selesai membuatnya, uploadlah ke sosial media kamu dengan men-tag nama ibu supaya ibu juga bisa melihat hasil kerja kamu. Oke, bisa? Sudah pernah sebelumnya mengerjakan sesuatu menggunakan Canva? Sudah? Oke, kurang semangat nih. Sudah pernah sebelumnya mengerjakan sesuatu di dalam Canva? Sudah. Oke, ibu kasih waktu. Selamat mengerjakan. Kalau tidak paham,
membantu. Ayo. Untuk kelompok belajar kedua, apakah tugasnya sudah selesai, nak? Sudah, Bu. Sudah selesai diupload? Sudah, Bu. Ya, wow, luar biasa cepat ya. Ketahuan nih, sudah terbiasa dengan Canva. Untuk kelompok belajar yang pertama bagaimana? Sudah, Bu. Mana yang sudah? Lembar kerjanya sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Laporannya sudah dibuat? Sudah, Bu. Kira-kira dari kalian siapa yang ingin maju untuk presentasi ke depan menceritakan apa yang didapatkan di lembar kerjanya? Ayo, siapa kira-kira? Oke, ada 5 orang nih. Ada Dina, Candy, Diki, Cutardi, dan Zahra. Baik, terima kasih. Sekarang kalian sudah selesai belum? Sudah. Baik, sekarang sebelum kita menampilkan atau ibu menampilkan hasil dari yang kamu upload tadi, kita persilahkan terlebih dahulu kepada kelompok belajar yang pertama untuk menyampaikan hasil dari yang mereka telah kerjakan. Bisa ya? Bisa. Oke. Siapa yang pertama sekali maju? Diki. Berikan tepuk tangan kepada Diki. Pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan lembar kerja saya. Ini gambar yang saya dapat. Dalam sebuah bus kereta ada 3 orang yang terdiri dari 1 orang pemuda dan 2 orang wanita, di mana pemuda tersebut sedang duduk santai dan memainkan HP, sedangkan wanita yang lain menggunakan tongkat, dan yang satunya sedang hamil berdiri tidak mendapatkan tempat duduk. Sang pemuda tidak memberikan tempat duduknya untuk orang-orang yang menjadi prioritas untuk duduk di bus kereta yang ada. Berdasarkan gambar 1, perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan, di mana dapat kita lihat tidak ada perasaan bersalah dalam diri pemuda yang sudah melihat kedua wanita tersebut lebih layak untuk duduk di dalam kereta, tetapi dia tidak memberikannya kepada kedua wanita tersebut. Sekian hasil presentasi dari saya.
Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya. Ini adalah gambar kedua yang saya dapatkan. Ada 2 orang anak, sebut saja namanya Anggun dan Danu. Anggun yang mengendarai sepeda terjatuh di jalan dan Danu berusaha untuk menolong Anggun yang terjatuh dan mengalami luka-luka. Berdasarkan gambar kedua, perilaku tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan, di mana tindakan Danu menolong Anggun yang terjatuh dari sepeda melakukan tindakan yang baik yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan serta watak yang baik sehingga keharmonisan ikatan antar manusia terwujud. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tadi kita sudah melihat kelompok belajar pertama menyampaikan lembar kerja mereka, laporan yang mereka buat berdasarkan lembar kerja yang Ibu telah sajikan sebagai bantuan kepada mereka untuk membuat laporan tentang perilaku sesuai atau tidak sesuai dengan norma. Sekarang, Ibu pengen ajak kita semua untuk melihat apa yang telah kelompok belajar kedua upload dalam sosial medianya. Oke, ini adalah punya Chelsea. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sudah ada yang mengirim lagi? Ini punya siapa nih? Punya Chandra. Bagus. Ada punya Viola dan yang lainnya, ya. Oke, sangat luar biasa. Sekarang, ya, nanti Ibu akan lihat lagi hasil dari yang kamu kerjakan, dan kalian Ibu beri kesempatan nanti di rumah untuk melihat hasil karya kelompok belajar kedua. Sudah? Kamu juga bisa komentar di situ, lihat apa yang mereka kerjakan sesuai atau tidak. Ya, paham ya kelompok belajar pertama ya? Paham. Yang lain juga begitu. Dilihat punya temannya, lalu dikomentari kalau kamu rasa tidak sesuai. Dan Ibu nanti akan menilai dari situ untuk kelompok belajar kedua. Bisa ya? Sekarang tibalah saatnya kita ke penarikan kesimpulan. Namun sebelum kita menarik kesimpulan, Ibu ingin ajak kita terlebih dahulu untuk melakukan ice breaking. Ayo, Ibu persilakan semuanya untuk berdiri. Sekarang tiba saatnya kita ke penarikan kesimpulan. Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan pembelajaran kali ini, kira-kira di antara anak-anak ada tidak yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu? Kepada Riviani, Ibu persilahkan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Pada dasarnya, norma mendorong terciptanya integrasi nasional sehingga agar terwujud keadilan setiap pelanggar harus mendapatkan sanksi. Baik, berikan tepuk tangan kepada Riviani. Pada aturan yang berlaku, kepatuhan
Belakangan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat bukan lahir karena keadaan terpaksa takut dikarenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Baik, berikan tepuk tangan kepada Jenny. Jadi anak-anak, benar seperti yang kata temanmu tadi, ya. Dan ibu tambahkan lagi, kesimpulan pada hari ini adalah kita sebagai manusia, ya, manusia yaitu makhluk sosial harus hidup berada di tengah-tengah masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang taat akan norma, yang taat akan aturan. Nah, segala tindakan ataupun perbuatan yang kita lakukan itu harus wujudnya adalah ketaatan. Ya, jangan kita sudah tahu itu sikap yang tidak baik malah kita lakukan. Oke? Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup, ya, Ibu ingin kita melakukan refleksi. Sekarang silahkan buka WhatsApp grup, ya. Ibu akan kirimkan link untuk kau isi berdasarkan perasaan yang kau alami selama pembelajaran kali ini. Tuliskanlah di situ, bisa ya? Untuk refleksi, tuliskan di situ di Mentimeter yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Bagaimana perasaanmu selama pembelajaran kali ini? Ayo, kita akan lihat perasaan yang bagaimanakah pada pertemuan kali ini. Wow, ada yang luar biasa, ada yang menyenangkan, ada yang seru. Ayo, silahkan dibuat. Ini adalah perasaanmu selama pembelajaran kali ini sebagai refleksi kita pada pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, di sini bisa kita lihat ada yang seru, mantap, menyenangkan. Widih, keren, api, tolong. Ada ice breakingnya, wow, luar biasa ya. Jadi ini adalah perasaan kita pada pertemuan kali ini. Sangat luar biasa. Dan Ibu pengen bertanya nih sebelumnya, kira-kira untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya ada hal yang perlu Ibu perbaiki tidak dari cara Ibu mengajar kali ini? Tidak ya? Sudah mantap Kak? Sudah, oke. Baiklah jika sudah mantap. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan kita minggu depan, ya. Di mana pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua, ya. Jadi kita sudah selesai dengan materi norma dan keadilan. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Tetaplah kamu membawa handphone masing-masing karena minggu depan kita akan ujian tetap menggunakan handphone memakai Google Formulir seperti ulangan harian yang pertama. Bisa ya? Jadi harapannya kamu tetap hadir seperti hari ini, tetap semangatnya luar biasa seperti hari ini, agar minggu depan kita bisa bertemu kembali di waktu yang terbaik. Saat ini sebagai penutup, kita akan tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin kita dalam doa tutup. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.